Alasan mengapa disebut dengan reaksi gelap karena pada prosesnya tidak diperlukan cahaya matahari secara langsung. Dan alasan penamaannya disebut siklus Kelvin dikarenakan pendahulunya ialah Mercurius Kelvin. Reaksi ini terus berputar membentuk sebuah siklus. Reaksi gelap terjadi karena adanya reaksi terang. Reaksi terang ini menghasilkan ADP dari ADPH. ADP dari ADPH inilah yang akan digunakan pada reaksi gelap. Jadi, reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa bola. Gula hasil produksi langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon 3 yaitu glycerolidehid 3-fosfat atau G3P. Reaksi gelap terjadi pada stroke. Tahap yang pertama yaitu fiksasi. Diawali dengan pengikatan karbon dioksida dan senyawa ribolosa bifosfat atau RBP oleh enzim Rudisco. Pengikatan ini akan mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian molekul ini akan pecah menjadi 12 molekul asam fosfoglycerat atau PGA. Tahap yang kedua yaitu reduksi. Senyawa PGA. Fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3-difosfoglycerat. Lalu senyawa 1,3-difosfoglycerat akan direduksi oleh ADPH menjadi senyawa fosfoglycerolidehid 3P atau PGAL. PGAL yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan membentukkan LUDP. Tahap yang ketiga yaitu regenerasi. Senyawa PGAL yang menerima fosfat dari ATP akan diubah kembali menjadi LUDP. Tahap pertama adalah fiksasi. 3 CO2 akan berpisahkan dengan 3 senyawa berkarbon 5. Berkarbon 5 yang bernama ribolosa bifosfat atau yang disingkat dengan RUDP. Enzim yang mengkatalisis tahap pertama ini adalah Rudisco. Rudisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplast. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut 6-carbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya tidak stabil. Lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk 3 fosfoglycerat sebanyak 6 buah. Tahap kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3 fosfoglycerat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3-difosfoglycerat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfoglycerat menjadi 6 molekul 1,3-difosfoglycerat. Selanjutnya, molekul 1,3-difosfoglycerat akan mengalami reduksi oleh ADPH sehingga menghasilkan 6 molekul glycerolidehid 3-fosfat. Akan molekul glycerol FC3-fosfat atau merupakan senyawa dengan 3 karbon. Pada fase pengubahan 1,3-bifosfoglycerat menjadi G3P, ini dibutuhkan 6 molekul NADPH diubah menjadi NHD+. Pada tahap ini, fosfat akan melepas hingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul G3P. Tapi hanya satu produk yang bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi. 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilisasi ATP sebanyak 3 buah. Sehingga 3 ATP akan membentuk 3 buah. Jadi hasil satu molekul G3PS membutuhkan total 9 buah, akan menghasilkan 9 buah ATP dan 6 buah NADPH.
sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya untuk membentuk osa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang reaksi gelap. Nah, jadi alasan kenapa kita butuh oksigen, karena kan pernapasan manusia termasuk dalam metabolisme yang memecah senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Sedangkan, kenapa tumbuhan memerlukan karbon dioksida itu karena termasuk ada mekanisme yang membentuk senyawa sederhana menjadi lebih kompleks. Terima kasih. Kok belum?